Damai di debatana sumurung sian saluhut naroha, i memangaramoti roha nang pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas malihita. Jamita di minggu tasadarion tersurat di Sada Musa bidualu ayat 15 sahatu 22. Kejadian pasal yang ke-8 dimulai dari ayat yang ke-15 berakhir di ayat yang ke-22. Di hata Batak songonom madido hujaha madihita. Jadi di nade batama maddo sinuak ruar mahosian parawi ho dohot jolmam dohot takka anakmu dohot jolmani anakmu rab dohoto paruar ma rab dohoto nasa binatang sian nasa namar daging akapidung dohot pinahan dohot nasa nama jirir ditanoi asa rudut nasida jalalam torok ditanaon. Jadi ruar ma sinuak rab dohot anakna dohot jolmana dohot jolmaniaka anak nai. Ruar ma sian parawi dohot sude binatang sude guluk-guluk dohot sude pidong sude nama jirir ditanaon masyibuan macam nabe dungi di paujak sinoak masa dalam kata di Jahuba jala dibuat sian nasa pinahan naga jing dohot sian nasa pidung naga jing bahin pilihan situtungon pilihonunna di langgatani. Jadi dung dianggo Jahuba uap nahus susi ninna Jahuba ma di bagasan rohana dangbe ulahaku manorui tanoon ala jolmai aina jaddo pikiran ni rohani jolma sian siete hete honna jaladang be ulahaku mangaragehon nasa na mangulu songona hubaini ope saliling adong tanoon dang jadi masohot saburon dohot gotilon ari ngali dohot ari las ari logo dohot rodoniari arian dohot borngin ido anggo sahatna hurian itu hatta denggam mara pinaketi kion satokin kata dahot diri ate boido teh boido boido denggan mulo songoli nengah tertik-tik naking nang ditangyakon namar tik-ting taringot tuhami hami mangula di AKBP sesinga mangaraja nahualap buruni rajai buru sian lagan sian samosir sadama danak dihami jala dohot donaing marbing berak dohot tita jia manginang mulu merjamita hami di huria na pertama sekali songonon atar pinata dahut do anak konami sisak kibungon tabau tur lapatani sakibung teh puji Tuhan ya. Nah jadi kami lama menantinya kurang lebih 8 tahun. Nah setelah Tuhan mau mengaruniakan saya siapkanlah nama laki untuk laki, perempuan untuk perempuan. Setelah
USG, ketahuan dia laki, maka nama yang sudah saya persiapkan saya ambil. Bisa bayangkan sekarang 8 tahun menantinya, suku-sukuku boy di bayakok kamu, kakolam mangalusi dohamu, boy manang dangi dua lusna, boy teh. Terima kasih ya. Jadi kita menantinya 8 tahun setelah dia lahir mau dibaptis. Nama ini saya siapkan di satu tempat tapi 10 nama gitu ya. Masing-masing nama terdiri dari 3. Jadi hucabuk masada kayak orang cabut lotre itu loh ya. Jadi yang terambil itulah namanya, dan hari ini saya beritahukan kepada kita semua. Nama itu adalah Graciano Samuel Feuerbach Manurung. Keren gak? Tinggal jawab, keren gak? Iyalah ya, keren ya. Jadi kalau orang sana bilang name is praying, kira-kira gitulah artinya. Graciano ini asal katanya grace, tapi karena dia laki nggak mungkin saya bikin grace. Saya ambil nama Latin Amerikanya, Graciano, artinya berkat, anugerah. Samuel, tentu kita sudah sama-sama tahu artinya, yang diminta dari Tuhan. Na pinangido na jinalo siya debata. Dan Feuerbach itu filsuf dan teolog hebat dari Jerman. Jadi kalau nama ini disatukan, name is praying, nama adalah doa, berarti anugerah yang diminta dari Tuhan itu kelak akan menjadi pendeta. Atar congoni malapatanna. Congoni doa manginang. Jadi kebetulan dia sekarang sedang kuliah di STT Jakarta semester 1. Mudah-mudahan Tuhan kabulkan, Tuhan izinkan, dia akan menjadi pelayan Tuhan kelak. Amin kana manginang. Hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak. Itu saja dulu sedikit. Nah, Magihut, saya ucapkan selamat ulang tahun untuk 2 ibu yang ulang tahun tadi. Panjang umur inang, jadilah kehendak Tuhan. Ngabuy songonia teh, ngabuy amang inang, tinggal mangalusi doamu. Abuy teh, ya. Nah hari ini kita disuguhkan makanan rohani yang sangat-sangat lezat, bahkan menurut saya sangat-sangat spesial. Kenapa demikian? Ada cerita satu keluarga yang nanti akan menjadi prototipe bagi kita bersama. Pulang dari sini sudah punya prototipe yang baik. Nah, alani mudah dong na sejaman doho tahu di atas saya, mungkin di bawah saya sedikit. Mudah-mudahan tahu lagu ini ya, apalagi pernah tinggal di Bonapasogit di Sumatera Utara. Ini lagu saya terima dulu waktu saya sekolah minggu, dan sampai sekarang nggak pernah lekang dari ingatan. Taringot tusi Noak gitu ya, Hatta Batak. Sada dua tulu anak ni si Noaki gitu ya. Yang sejaman saya pasti tahu. Si Sem, si Ham, si Japet, Ido, Guarnai, nah kan? Bisa disambung atau besok-besok aja. Waludo nasi dadi bagas separawi, nah kan? Apa sambungannya? Tolu paru main nasadado inatai. Ada sambungannya itu, ekornya. Gitu. Nah, jadi meski lagu ini sederhana, tetapi pedagogiknya sangat hebat. Sangat-sangat hebat. Kata-katanya sederhana, tapi itu membantu kita. Ada 8 orang yang diselamatkan Allah dari air bah. Dan air bah itu betul-betul mematikan, membinasakan. Tidak ada yang tersisa di muka bumi ini
kecuali siwalu halaki. Si Noah mai dohot pardi hutana, tulu anak konna, masih bisa kita ingat ya, Sem, Ham, Japet, dan istri mereka masing-masing. Itu mengapa ada 8 orang, 8 jiwa di bahtera besar itu yang katanya di zaman itu sudah melebihi besarnya kapal Titanic yang sempat viral itu. Katanya, gitu ya. Hebat berarti. Di zaman Baholak sudah ada kapal yang disebut dengan bahtera, bahkan melebihi ukuran dari yang pernah viral Jack and Rose in Titanic. Gitu kira-kira ya. Nah, selamat mereka. Masuklah ke bahtera jenis-jenis tumbuh-tumbuhan, jenis-jenis binatang untuk the next generation. Dan nats ini turpuhon pasca itu, setelah air bah selesai, lalu ada kehidupan yang saya bahasakan, kehidupan babak kedua. Kesempatan kedua yang dianugerahkan oleh Allah yang kemudian menjadi leluhur dan nenek moyang kita lagi. Sidung ae nasumaridoon turpuhon jala naeng ruar ma sinuak dohot keluarga ke luar. Yang pertama, kita mau lihat dulu apa setelah itu. Di dogma adong kepatuhan nih sinuak gitu ya. Sabar menanti sampai air surut gitu. Menurut yang kami pelajari dulu waktu CD juga di bangku kuliah teologi, 40 hari 40 malam air bah itu hujan turun tiada henti. Setelah air berhenti, untuk mengetahui air sudah surut atau belum, Nuh melepas 3 tahap burung. Nanti nama burungnya boleh dicari ya Mang Inang ya. Pertama dilepas langsung kembali, berarti air masih tinggi. Yang kedua beberapa hari kemudian burung dilepas lagi kembali. Yang ketiga dilepas lagi kembali sudah membawa daun zaitun. Berarti air sudah surut dan pohon sudah di atas air. Yang berikutnya dilepas lagi burung itu dang mula be. Dengan demikian, burung sudah bisa kembali ke habitatnya. Dungpei ruarma sinoak dohot. His family, kata orang sana, lalu betul-betul air sudah surut, sudah kering, ketahuanlah bahwa bahtera itu terdampar bahasa Alkitab kita. Mendarat gitulah ya di pegunungan yang disebut dengan Ararat, gitu kan? Nah, keluarlah di Bereng Mahumaliang. Ini yang menarik dari Nuh dan keluarga, sabar. Kita mau merenung dulu dari sini sejenak. Molo di loas debata, bahkan di paret tahun debata sinuak pauli bahtera, artinya apa? Allah sedang mulu bahasa Batak nggak natabuan. Di papulik debata sinuak doh keluargana asatu haluaon
Dalam bahasa lain, Bahtera itu ternyata menjadi rumah keselamatan untuk Nuh dan keluarganya. Untungnya, syukurnya Nuh mau patuh dan taat. Nah, yang dohonona tu hita, molo umpamana adong kesempatan di hita, di papulik de batangu lutta satokin harus mau. Ini dulu tempatmu sementara ya nak gitu ya. Allah memberi tempat khusus, kita harus memahaminya itu jalan keselamatan. Dan betul, Nuh dan keluarganya selamat. Dunia ini mau binasa, kau di sini sejenak. Ini menarik loh ya. Terkadang hebatnya kita nggak paham bahwa Allah sedang papuliko kita, Allah sedang olo kita. Ujuna so olo ido hita di papulik, di sido roha magoani. Ujungna saya dililiani portibio mahita, dililiani gitu ya. Lalapi maon. Di imai-imai, tahu di imai-imai? Oh, udah nggak banyak orang toba berarti. Iya kan? Di imai-imai gitu. Pokoknya di iya-iyain wae kata orang Sunda, ya. Gitu. Padahal itu kehancuran. Nah, sekarang mau saya katakan, banyak cara Allah menghususkan kita dan memberi kita tempat khusus, nikmati, sabar di situ. Kalau tempat itu kau rasa penderitaan, sabar di situ. Ada makna keselamatan di situ. Terkadang istri harus menahan diri dari berbagai hal. Menjauh dari lingkungan, menjauh dari komunitas, menjauh dari keramaian. Ternyata itu jalan Tuhan menghususkan kita dan ketahuilah itu jalan keselamatan. Iya, kaum bapak juga begitu terkadang. Kutempatkan kau sekarang di sini, ini tempat khususmu, sabar nikmati. Katanya, saya nggak tahu ini, saya belum ikut survei. Kaum bapak kalah dengan kaum ibu masalah kesabaran. Betul nggak ya? Ibunya cepet banget jawabnya. Cepet banget, oi. Iya gitu. Mohon. Iya. Betul itu? Nanti ku tanya ada istriku. Belum pernah sih saya tanya. Mana tahu betul kata Buru Sirlagan. Kalau betul kata Buru Sirlagan udah betul lah itu. Kenapa? Yang harus saya dengar sebetulnya istri gue kan. Enggak istri orang dong. Gue gitu loh. Dan gue cius gitu. Oh iya dong ya, gitu kan. Jadi kira-kira begitu katanya ya, masalah kesabaran kaum ibu lebih handal. Maka katanya urusan menahan diri pun kaum ibu lebih handal. Tapi coba saya tes satu hal. Masalah hemat boros, kaum ibu nggak andalannya? Udah nggak berani jawab ya. Iya kan? Iya kan? Ya, nggak maksud nyindir lah, enggak lah. Ini kan kita sedang khotbah firman Tuhan. Tapi apapun itu begitu terkadang. Nah, saya ulang sekali lagi, molo di papulit di batango luma manginang oloi jala sabar hodisi. Sabar. Atusima adonggo naneng dohonon di batatu ho jala di ujung dalam tatusima oddo hape haluauni. Sabarlah. 40 hari 40 malam di Bahtera enggak lihat sekitar. Bukan hal gampang itu. Do ngape ngamago sudi ngamate dak kolam mago mate. Sabar di situ. Dan kesabaran itu sekarang saya rumuskan. Kesabaran itu adalah bermakna keselamatan. Molo di papuli ngolo mamanginang disada inganan atusima botoma dalan di debatadoi palua hokko.
Anak-anak juga terkadang begitu. Yang aman di komunitasnya, happy di komunitasnya, ternyata tidak disadari komunitas itu bukan keselamatan. Tidak sedikit anak-anak yang baik di luar, tapi saat berhadapan dengan orang tuanya seberingas-beringasnya. Maaf. Kita melihat ini sekarang dalam kehidupan ini. Mulai luar nak burjuan anak ngai nak boru amang boru tulang. Uduk musedo si majujung na mulu manise. Alia tu makna. Ibo langi o maknai. Adang nong beli tahe. Beli madah. Da nak mabolangi among ngai nong na. Sedia marsi ajar. Na jolo mulu di bolang among ngiba-iba nang somak katai. Ngetor biar. Apalagi rotamu tulang niba. Dang nang ngomak kataya mungi inungi ulang niba ulang buti ngetor mor tiba toh teh. Sekarang beda anak-anak katanya yang bolang orang tuanya. Berarti betul inang. Aduh, seprihatin itu kah? Nah ini saya pikir saya kembalikan, harus dikembalikan dalam kaitannya keutuhan keluarga itu tadi dengan keutuhan ciptaan kan? Apa minggu ekologi tadi ya, kan harus matching ya, sebetulnya harus matching gitu. Itu dia ya. Jadi anak-anak juga sekarang pesannya begitu. Molo so di papuli di batangolum papuli sendiri mak. Dalam artian menjauhlah dari komunitas yang kurang sehat. Jika komunitas itu bukan keselamatan. Kira-kira begitu. Kalau orang Karo ada pertanyaannya begini, cocok kamu rasa? Berarti nggak ngerti. Mulai sukun cocok kamu rasa? Cocok kira-kira gitu ya. Itu bahasa kami orang Medan, orang Karo. Nah, lalu sekarang kita bicara tentang kehidupan baru. Setelah air bah, Allah menganugerahkan kehidupan baru. Apa kehidupan baru yang dimaksud? Ini yang saya sebut tadi dengan kesempatan kedua, the second chance ya. Kesempatan yang kedua. Berarti masa lalu sudah berakhir, Allah memulai yang baru dan manusia harus hidup di kesempatan yang kedua itu. Molo bahasa Batak ngatabuhian. Pasuangoni de Batama. Oh keren kali ini. Diterjemahkan di bahasa Indonesia memulihkan gitu. Pasuangoni de Batama nguluni sinowak itu nanti juga akan kepada kehidupan generasi berikutnya, bahkan kepada kehidupan kita. Alai di boto hita do manginang do na diula si Job. Dung ruar ibana siap parawi. Tahu kira-kira? Dia langsung membangun mesbah, mendirikan altar bagi Allah. Kemudian dia menyampaikan persembahan. Lazimnya di zaman perjanjian lama, bila persembahan itu diberikan adalah kurban bakaran. Korban itu sudah tersedia dan ada di bahtera. Holan ruar sinowak siap parawi pitor tude batado rohanya. Ini keren sekali ini. Anak muda menyebutnya God first. Lord first. Artinya apa? Allah yang pertama. Coba kita bandingkan sejenak. Kalau kita bangun dari tidur. Berdoakah atau buru-buru meraih handphone? Yang mana ini sekarang? Berdoa atau raih handphone? Kalau God first berarti no handphone, no gadget, no. Itu terlepi do tangani satokin. Serius ini. Maka selalu saya kampanyekan saya pakai bahasa itu. Selalu saya propagandakan begini. Amanginan,
pekerjaan pertama, aktivitas pertama yang dilakukan manusia bangun tidur adalah berdoa. Bukan kemana-mana. Dan sama, aktivitas terakhir sebelum manusia kembali beristirahat adalah itu dia. Berarti awal dan penutup adalah doa. Itu yang disebut dengan God first, sama dengan Nuh. Ya, dia melakukan itu. Di Pasaha dotu debata piliada. Yang pertama dia membuka persekutuan. Yang kedua dia menyampaikan persembahan. Ini menarik amanginang. Dengan demikian orang yang sudah dianugerahi keselamatan, halak naung pinalua ni debata, ido parjolo, mamuji debata, dungi pasahaton pilihan naung muli tu debata. Renungannya untuk kita. Bukankah kita orang-orang yang sudah diselamatkan Allah? Bahkan keselamatan itu terjadi setiap hari. Serius ini. Bukan hanya di bulan 4, di bulan 3, waktu kita merayakan Jumat Agung, no. Tapi keselamatan itu dianugerahkan Allah tiap hari. Kalau keselamatan itu dianugerahkan Allah tiap hari, maka syukurnya pun, persembahannya pun adalah tiap hari. Ikut ganupari detong, pujior debata. Pasahaton naum muli. Dan ingatlah amanginang, persembahan yang terindah bagi Allah kita adalah tubuh kita ini sendiri. Tubuh kita ini sendiri, itulah persembahan yang terindah. Bahkan katanya persembahan yang sangat-sangat dikagumi oleh Allah. Disukai oleh Allah. Namangit odom sedohono tuhita. Ada janji Allah, dung salpu kan, dung dipersembahkan itu, Peter Makuling gue dibatakan, naso jadi be gitu ya, parokwe nasumar katanya. Usai itu terus ada busur bahasa Alkitab kita membentang di langit sana, dan yang kemudian disebut dengan pelangi, halibutongan di Hata Batak, the rainbow in English, itu menandakan bahwa air bah itu tidak akan datang lagi sampai selama-lamanya. Aleadong makan, sadasian pahop puni sinoak, dung baki raja namargoar Nimrod, gak percaya dia. Ibauli matukup bahasa Batak, menara bahasa Indonesianya. Ya, tukuk Babel sebagai langkah antisipasi. Siapa tahu nanti air bah datang, kita boleh ramai-ramai naik ke atas sana dan kita akan selamat. Tapi Allah marah. Karena kau tidak percaya, ku gagalkan pembangunan menara Babel ini. Cara Allah menggagalkan itu adalah mengkacaukan bahasa. Dan masyat tusa becolmai. Dari sini Abang Inang kita mau merenung. Janji yang diberikan Allah dulu kepada Noah berlaku juga untuk kita hingga hari ini. Janji itu adalah janji keselamatan. Dalam terjemahan yang lain, air bah tidak akan datang lagi. Kebinasaan sejenis itu, semacam itu tidak akan datang lagi. Maka tugas kita adalah, yang harus kita lakukan adalah memegang, mempercayai janji itu. Tapi ada yang lain lagi, memelihara janji itu dengan memuliakan Tuhan. Ini penting di zaman ini. Holani saya pinai hutihut durupani parnguluonon utorok dope halak na pasangapud de bata di rohak kuda utorok dope halak gudang dope jol mana marming gurupani. Gereja masih penuh menurut saya ini ya. Gereja masih penuh. Mulia tema di Jehovah gitu. Berarti orang-orang yang mensukacitakan Allah masih
banyak jumlahnya. Alani amanginang, marilah melalui saya katakan tadi menu yang lezat ini, makanan yang hebat ini, kita merenung. Pertama, Allah dulu menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Itu tidak terputus dan tidak terhilang. Tetapi Allah pun masih berkenan menyelamatkan keluarga, rumah tangga, orang-orang yang dikasihinya. Ingat itu. Karena kesalehannya kan, karena kesalehannya maka Nuh diselamatkan. Dengan demikian, yang sungguh-sungguh menerima keselamatan atau keselamatan yang sejati itu adalah orang-orang yang hidupnya saleh. Benar sih, di kesempatan yang lain di lewat debatado udan las nyari tu parjahat lo tu partigor dina tohodoi. Alai ikunarong do hasurungan ni akapartigor gitu ya. Songon upasan di halak Batak mudah-mudahan taboto dope sigora sibora apa sibora gugukin kan jul-julo tikin na teh kan anggo ama teh sabung nih mamora hitaluhut ima iyalah orang percaya harus seperti itu, harus punya keistimewaan dari dunia ini. Sibora guguk jul-julotik mamora hitaluhut sumuru ngawotik dangin teh. Iya, itu kehidupan ini. Dan itu menarik jika kita bawakan dalam hal kerohanian kita. Kita harus tampil beda gitu ya, punya nilai plus dengan dunia ini gitu. Maka keselamatan itu akan terus kita peroleh sepanjang kita hidup saleh, itu aja. Yang kedua, hampir agak gimana kalau saya katakan ini ya. Kayaknya Allah sedang meminta pertobatan deh ya. Di kehidupan babak kedua ini, versi khotbah ini kan, di kesempatan kedua itu. Kesalehan itu bolehlah diterjemahkan dengan hidup baru, perubahan, pertobatan, dan kaitannya nanti bagaimana kita harus menjaga lingkungan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Menurut saya, pertobatan itu sekarang sedang dibutuhkan Allah. Mubahoda mulai na amung ngatu geleng nga ulu inung ulu amung gitu kan. Tapi kalau anak itu enggak menunjukkan perubahan, ulu marata goti lah teh. Tikidat memet dadanahi. Anggo mandok mubaiho. Nah topan titik muinna kan. Enggak usah saya sebut ya, agak kasar ya. Gitu kan. Mana hasilnya gitu. Dipukul ma yana kotai, mengangguk ma ampun ma gitu. Saya masih begitu dulu. Sekarang masih ada tangisan anak-anak begitu, ampun ma, ampun pak, masih ada. Terbegitu penwangi, kayaknya nggak pernah saya dengar deh, gitu ya. Kalau udah keluar kata ampun, wah udahlah. Biasanya pukulan pun terhenti, cubitan pun terhenti. Itu menarik juga kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita saat ini, gitu. Ya berubah aja, bertobat aja, dan itu sesungguhnya yang diinginkan Allah untuk melanjutkan kehidupan babak yang kedua ini. Katakanlah sekarang pasca air bah gitu ya. Kita adalah orang-orang yang di bahtera itu dan sudah memperoleh keselamatan, maka yang diminta Allah hidup baru kita. Kalau bahasa kami orang teologi bermetanoia, berubah gitu ya. Survei membuktikan, ini dengan terakhir ya. Saya nggak tahu. Tapi saya pernah ikut survei. Pertobatan itu sesungguhnya harus dilakukan suami atau istri. Ada yang mengatakan sama-sama, benar. Tetapi semakin masuk ke pertanyaan yang berikut, ternyata pertobatan itu katanya lebih diminta di kaum suami. Agak berat ya. Sebetulnya aku agak tersinggung sih, benar. Tapi apa mau dikata ya? Gak tahu aku, begitu rupanya. Selalu suami gitu kan. Iya. Katanya begitu cerita itu. Ada warga Manurung iso,
Buru Manurung ya. Saya mau khotbah ini mau saya pakai marga Manurung biar nggak tersinggung gitu loh ya. Gitu ya. Ada marga Manurung istrinya Boru X gitu. Jadi marga Manurung ini judi, minum gitu. Pulang ke rumah KDRT gitu. Jadi muncullah lagu yang gini. Mubana maaf, tahu lagu itu? Ya tuh saya mulai detail dong. Ya nanti kita sama-sama cari ya, searching gitu ya. Jadi kan muncul lagu itu, Manurung ini kebetulan pinter nyanyi, suaranya bagus, main gitar juga oke. Nyanyi di Lapotuak nggak jauh dari rumah mereka. Tiba-tiba, kayak suara Yayangku kata Boru X ini kan. Kan harus panggil Yayang ke suami kan? Loh iya dong. Seharusnya begitu loh ya. Ada bahasa Yayang yang lebih endah bahasa Batak. Oh luar biasa bagusnya. Hasian. Mau disingkat pun keren. Cian. Loh iya itu keren banget ya. Jadi suami istri yang gak panggil suaminya Hasian bertobat. Itu permintaan saya. Harus bertobat. Panggil istrimu Hasian. Singkat Cian. Keren banget itu. Iya dong ya. Jadi sonda hubigi suara ni ciaku narohana kan. Alamaren di Simanurungo di Lapotuak. Pas referennya itu sedap dia. Mubana maau ini mana? Mubana maau namar leha-lehai. Aduh. Praise God, puji Tuhan, Yayangku mau tobat. Nah, pulang ke rumah sama, masih bentak-bentak, marah-marah. Boru X ini bingung. Apa sih, ngapain tadi nyanyi, gak ada hasilnya. Udah beres. Berlalu hari, malam besok gitu lagi. Nyanyinya itu, ditunggunya referen itu tiba. Mubana, ini makin naik kuncinya mungkin kan. Mubana maau, namar leha-lehai. Udah mulai ragu. Ya tapi kan sebagai orang Kristen harus berpengharapan. Kata Boru X ini, ku nanti malam gitu. Sama, pulang ke rumah gak ada perubahan. Marah-marah, bentak-bentak. Ngena Boru X onotong kan. Hari ketiga dinantinya, nyanyi lagi yang sama. Udah pesimis di sini. Waktu ditarik referennya, mubana maau gitu, nyambung Boru X. So muba petahoin, ngainnya mana tuh? Apa yang mau saya katakan di situ? Ini hanya analogi. Ada orang yang pertobatannya hanya sebatas bibir, tapi orang Kristen nggak seperti itu. Pertobatannya adalah pertobatan yang lahir dari iman dan pengenalan akan keselamatan itu. Gitu. Lalu apa yang mau kita lakukan? Bukankah Allah memberi pengampunan sesungguhnya? Yesus Kristus sudah mati. Tugas kita terakhir adalah mengapa saya harus mengasihi? Jawabannya adalah karena Allah sudah mengasihi saya. Mengapa saya harus memaafkan? Karena Allah sudah memaafkan saya. Yang terakhir, mengapa saya harus mengampuni? Jawabannya, saya ulang ya Mang Inang sekali lagi ya. Mengapa saya harus mengasihi? Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi saya. Mengapa saya harus memaafkan? Karena Allah sudah lebih dulu memaafkan saya. Sama yang terakhir, ini kita sebut sama-sama. Mengapa saya harus mengampuni? Amin. Martangi yang mahita. Tung mauliati dorohanami di huali Jesus Raja ni huria si gonggom daging dohotor dinami si ramuti jala si pamasu-masu ngulunami. Marhai pasok kami, marhagugu kami, jalahu persauliu kami do akana pinatupam panari honommu dihami manipat nasa mingguan. Las rohanami hinur honni rohamin waing tubagas joro marsobatuho martangi yang tuho jala marede pasangapon goarmi nunga hutangio kami nunga hutaria sok kami hatam atong dinama jamitahon
dohok na tumangi hosa rap mahami Tuhan jumolo mangatusi i dungi rak musihami mangulahoni pataridahoni di parngolon nami siapare dia ma lomoni roham naikon pataridahon nami dia ma lomoni roham naikon halaputan nami di ngoluon tung ima pataridahon nami patuduon nami di ngolu nami gabi siula hatami mahami asa lamlas roham marnida jala mamasu-masu kami pasu-pasu naro marminggu marsaur tuho sadarion di punguan jam 10-on ruas parhaladom yanakon nami napa sobulung rodi sudi tahe naso haguarak kami loas nasida mabuan pasu-pasum mulak sian bagas joromon asai pakyon nasida manguduti ngolu nang ulaon nasida lam pasu-pasuma akan aposom parhaladu ni huriam di HKBP Resort Bandung Reformandaon asalam tu ulina nasa pakubasion disakapi huriahon neng marpesta huria pesta gotilon dia kapartikian na mangikut sudi sakap rencana sahat tu hasasaut ni ulau nimu se Tuhan seho namang jongjongi jala seho nama masuk-masuk diho mangulu nami manipat arion marsangap marmulia maho di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami huhut urasi hami sia dosa pangalausion nami. Amin.